Halo, kembali dengan channel ini, yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal tentang fungsi kuadrat. Dan kalian bisa lihat contoh soal yang kita akan bahas pada soal kali ini di layar kalian masing-masing. Jadi di sini kalian bisa lihat ya soalnya ya. Saya akan coba jelasin sedikit. Di sini terdapat grafik fungsi diketahui, dan seperti biasa grafik fungsinya itu biasanya rumus umumnya itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Gitu. Jadi secara urutannya A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B itu koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Dan di sini koefisiennya itu masih dalam bentuk A. Jadi kalian bisa lihat di sini ada A-3x kuadrat, berarti terdapat nilai A yang kita tidak tahu nilainya berapa. Dan di sini terdapat 2A juga, dan di sini ada A plus 2 sebagai konstantanya. Seperti itu ya. Dan grafik fungsi ini dia menyinggung sumbu x di titik P. Dan dia juga, grafik fungsi ini dia juga memotong sumbu y di titik Q. Yang ditanya adalah panjang ruas garis PQ. Jadi kita menemukan suatu informasi, ada dua informasi yang disediakan di sini. Kita tulis dulu ya grafik fungsinya ya. Nggak usah deh, kita langsung lihat saja di sini. Grafik fungsinya itu y sama dengan A-3x kuadrat plus 2ax plus a plus 2. Itu dia memiliki dua keadaan, di mana dia menyinggung sumbu x di titik P gitu. Kalau dia menyinggung sumbu x, berarti dia artinya dia memotong garis sumbu x itu di satu titik. Jadi kalau dia menyinggung itu artinya dia memotong sumbu x di satu titik. Artinya kalau dia menyinggung itu berarti itu sama aja dengan determinan dari grafik fungsi ini sama dengan 0. Kalau menyinggung itu artinya dia memotong sumbu x di satu titik. Makanya determinannya itu sama dengan 0. Jadi udah pasti determinan dari grafik fungsi ini sama dengan 0. Dan dia memotong sumbu y itu di titik Q. Jadi kalau dia memotong sumbu y, berarti otomatis dia x sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu y, berarti otomatis dia x sama dengan 0. Dan pasti konstanta akhirnya, c-nya ini, itu sama dengan titik Q. Ya, 0, Q, seperti itu. Kayak gitu. Jadi, pas saat dia memotong sumbu y di titik Q, itu artinya x sama dengan 0. Kalau kita masukkan semua ke dalam persamaan ini, maka ini dia akan menjadi y sama dengan 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan c. Seperti itu. Maka jadinya nanti titiknya itu adalah 0, Q. Seperti itu ya. Yang ditanya adalah panjang ruas garis PQ. Nah, untuk mencari panjang ruas garis PQ, kita harus mencari dulu berapa nilai A yang terdapat dalam grafik fungsi ini. Kita bisa ambil dari data yang pertama, di mana data yang kita ketahui adalah determinannya sama dengan 0. Nilai determinan sendiri itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu sama dengan 0. Dimana kalau kita lihat di sini pada grafik fungsi ini, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu A-3. Antara A yang ini sama A yang ini beda ya. Jadi itu beda. A itu adalah koefisien dari X kuadrat gitu. Kalau yang B itu dia koefisien dari X yaitu 2A. Dan yang C itu konstanta yaitu A plus 2 yang ditaruh paling akhir biasanya. Oke? Jadi setelah kita menemukan semua data ini, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus determinannya. Jadi B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2A kuadrat min 4 kali A min 3 dikali dengan C-nya itu adalah A plus 2. Itu sama dengan 0. 2A dikuadratkan dia akan jadi 4A kuadrat min 4. Ini apabila A min 3 dikali dengan A plus 2, dia akan menjadi A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Oke? Nah, terus setelah itu kita kalikan lagi ke dalam sehingga dia akan menjadi 4A kuadrat min 4A kuadrat plus 4A plus 24 sama dengan 0. Ini karena habis, jadi sisanya tinggal 4A. 24-nya pindah ke sebelah kiri ya, dia akan jadi min 24. Jadi A-nya, nilai A sama dengan min 6. Jadi kita dapat nilai A-nya itu sama dengan min 6, seperti itu. Jadi grafik fungsi yang di atas ini, dia akan berubah menjadi Y sama dengan A min 3X, berarti min 6 min 3X, berarti min 9X kuadrat plus 2AX, berarti 2 kali A
min 12x plus A plus 2. Min 6 plus 2 itu adalah min 4. Jadi ini adalah grafik fungsi yang sebenarnya yang ini. Y sama dengan min 9x kuadrat min 12x min 4. Gitu. Nah, karena seperti yang kita bilang bahwa, seperti yang saya bilang tadi bahwa dia menyinggung sumbu Y di titik Q. Kalau dia menyinggung sumbu Y di titik Q, memotong sumbu Y di titik Q, berarti artinya dia X sama dengan 0. Dan kita menemukan kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan Y sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan bahwa titik potongnya dia terhadap sumbu Y itu adalah 0, min 4. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mencari di titik mana dia bersinggungan dengan sumbu X. Kita harus cari tahu gitu. Kan kita kan belum tahu di titik mana dia bersinggungan dengan sumbu X kan. Tadi kita dapatkan itu cuma dia memotong sumbu Y di titik Q saja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencari tahu dia di titik berapa dia menyinggung sumbu X seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari tahu berapa titik potongnya di sumbu X. Kalau tadi dia memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti jadinya 0 sama dengan min 9x kuadrat min 12x min 4. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Dan saya di sini tidak akan membahas bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Kalian bisa lihat di playlist kami khusus tentang persamaan kuadrat. Kalian bisa lihat di layar kalian di sebelah pojok kanan atas kalian. Jadi kalau kalian yang masih belum tahu bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kalian bisa lihat soal-soal kami di video-video tersebut ya. Jadi secara umum intinya hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini adalah min 3x min 2 dan 3x plus 2. Dan kalau kita lihat, kedua nilai X ini sama hasilnya. Jadi kita ambil salah satu, min 3x min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat X itu sama dengan min 2 per 3. Kalau kita coba yang ini juga sama. 3x plus 2 itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2 per 3. Sama ya. Jadi kita menemukan satu informasi baru lagi, bahwa dia menyinggung sumbu X di titik min 2 per 3, 0. Seperti itu. Jadi dia memotong sumbu Y di titik Q. Q-nya itu adalah 0, min 4 dan dia menyinggung sumbu X di titik P. Titik P-nya itu adalah min 2 per 3, 0. Seperti itu ya. Dan sekarang yang ditanya adalah panjang luas garis PQ. Nah, kita harus gambar dulu dalam koordinat kartesius nih. Saya akan hapus dulu. Tadi kita dapat informasi yang pertama itu adalah dia melalui titik 0, min 4 dan yang kedua itu adalah min 2 per 3, 0. Seperti itu. Coba kita gambar secara sketsari dalam suatu kurva dalam suatu koordinat kartesius. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X gitu. Oke. 0, min 4 berarti dia ada di sini. Ini ada min 4. Dan min 2 per 3, 0 berarti dia ada di sini. Min 2 per 3, 0. Jadi titiknya ada di sini. Dia melewati titik ini. Dan dia melewati titik ini. Yang ditanya adalah panjang garis ini. Inilah panjang garis PQ namanya. PQ. Seperti itu. Jadi yang ditanya adalah panjang garis ini. Nah, untuk mencari panjang garis PQ ini, kita bisa menggunakan, kalian bisa lihat di sini, ini adalah membentuk suatu segitiga ini. Ya kan? Kalau saya perbesar, nah ini titik 0, dan ini min 2 per 3, dan ini adalah min 4. Kalian bisa mencari ininya, sisi miringnya kan? Ini sisi miringnya nih. Jarak dari sini ke sini itu adalah 2 per 3. Jarak dari sini ke sini itu adalah 4. Jadi, untuk mencari panjang sisi miring ini, sama seperti kalian mencari panjang sisi miring pada sebuah segitiga. Yaitu dengan cara menggunakan Pitagoras. Jadi panjang, anggaplah ini A ya, langsung aja PQ dah. PQ itu sama dengan akar dari 2 per 3 dikuadratkan, kan seperti itu ya. 2 per 3 dikuadratkan ditambah dengan
4 kuadrat. Jarak dari sini ke sini adalah 2/3, jarak dari sini ke bawah itu adalah 4. Jadi kita dapat nilai PQ-nya itu sama dengan akar dari 2/3 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan. 2/3 dikuadratkan dia akan jadi 4/9. 4 kuadrat jadinya 16. Kita samakan penyebutnya, dia akan menjadi 4/9 ditambah dengan 16. Kalau dia diubah jadi per 9, dia akan jadi 144/9. Jadinya PQ-nya itu adalah akar dari 148/9. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 4/9 kali 37 ya. 4/9 diakarkan dia akan menjadi 2/3 akar 37. Jadi panjang PQ itu adalah 2/3 akar 37. Jawabannya itu adalah A. Seperti itu ya. Cukup rumit ya sebenarnya soalnya, cuman kalau kalian yang mengerti tentang soal ini dan kalian bisa melihat setiap informasi yang ada di dalam setiap soal ini, maka kalian akan jauh lebih gampang untuk mencari nilai PQ-nya. Seperti itu ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini juga.